Ya, dua masalah dengan satu tema dapat dianggap sebagai konsep turunan. Yang pertama adalah gradien garis singgung, yang kedua adalah kecepatan sesaat. Nah, karena gambar di slide ini agak ya di pertemuan awal langsung bikin kita ingin tidur ya, atau agak sedikit pusing. Nah, saya berikan gambar yang lebih sederhana dulu sebelum ke sini, yaitu dari bukunya di sini. Nah, ini ya. Nah, nah, lebih sederhana tapi nggak kelihatan sederhana ya. Oh iya. Ya, setidaknya di situ garisnya lebih sedikit ya. Nah, yang pertama adalah konsep turunan itu didasarkan pada konsep kemiringan garis singgung. Ya, apa beda garis singgung sama garis? Kalau garis tadi bebas, kalau garis singgung dia punya kurvanya di satu titik, gitu ya. Terus kalau garis bebas, kalau bersama garis singgung menyentuh kurva di satu titik. Jadi sama kita konsepnya di titik tersebut ada fungsi dari x5 titiknya kan, ada limit dx sama dengan 5, kontinu dx sama dengan 5, turunan sama dx sama dengan 5. Berarti yang dicek adalah garis singgungnya atau efraksi gitu ya, pemiringan garis singgung. Jadi kalau garis singgung secara visual kelihatan nggak gradien atau pemiringannya? Kelihatan, walaupun kita nggak tahu angkanya ya. Contoh dari kalau lingkaran begini, garis singgungnya tuh gradiennya, pertanyaannya netral 0, maksudnya positif, menanjak, menurun, negatif. Kelihatan nggak? Kira-kira aja. 0, positif atau negatif? Positif kan? 0, positif atau negatif? 0, mendatar garis singgungnya. Sini? Negatif. Nah, jadi secara visual kita kebayang, oh ini garis singgungnya, garis singgung itu berarti turunannya adalah negatif, turunannya adalah positif, turunannya sama dengan 0, gitu ya. Itu secara visual. Nah, sekarang kita lihat gambar ini. Ada nih kurvanya yang warna biru nih, ya. Ada dua titik di sini. Kalau saya ambil C di sini, C, MC, ini titiknya ya. Yaitu pasangan X dan Y. Ada satu titik lagi, yaitu C plus H di sini. Kalau saya tarik garis, namanya garis biasa, garis busur, ya. Garis busur atau garis kalau lingkaran, garis busur lingkaran, garis, ya. Kemiringan garis apa? Delta Y per delta X. Kemiringan garis M delta Y per delta X. Maksudnya ada dua titik kan? Ya. Ini satu, delta X. Ini satu delta Y. Ya. Delta Y per delta X, gitu ya. Nah, karena dia dua titik, tidak disebut dengan garis singgung. Kalau titik ini digeser mendekati titik yang pertama, jadilah dia menjadi satu titik. Digeser. Gimana cara geser? Geser aja gini. Ya, kalau pada kurva ya. Ya. Kalau pada cara menulisnya bagaimana? Menggunakan limit. Nah, ini awalnya M sama dengan delta Y per delta X, digunakan limit delta X mendekati 0. Jadi cara menggesernya. Betul nggak mendekati 0? Kalau di sini titiknya tadi 5, di sini 7. Saya geser di sini 7. Jadi 6. Saya geser di sini jadi 5. 5 per 5 berapa? 0. Nah, delta X mendekati. Kalau di sini tadi di bawah ini 7 kurang 5. Delta Y-nya misalkan di sini 4, di sini 8. Nanti 8 kurang 4. Gitu ya. Tapi kalau titiknya tadi saya geser, maka cara menggesernya digunakan bahasanya limit delta X mendekati 0. Gitu ya. Yang kanan ini, titik kanan digeser mendekati titik yang kiri. Bahasa lainnya adalah X yang kanan didekati ke yang kiri. Kalau pada bilangan
tadi 7-nya didekatkan ke 5, berarti dia delta X-nya mendekati 0. Karena 5 kurang 5, 0. Gitu. Ya, saya ulangi. Untuk konsep yang pertama adalah persamaan garis kemiringan daripada garis singgung. Garis singgung itu hanya satu titik. Kalau 2 titik seperti ini, bukan garis singgung. Jadi kita cuma perlukan satu titiknya aja. Karena ini ada 2, maka dia namanya adalah delta Y per delta X. Yang kita butuhkan garis singgung. Cuma satu titik yang diperlukan. Jadi 2 titik ini didekatkan. Artinya digeser. Ini ke sini. Cara menggesernya, kalau kita tulis dengan bahasa limit, yaitu delta X-nya mendekati 0. Maka ketika dia hanya satu titik, disitulah disebut dengan garis. Saya pahami? Nah ini mungkin sedikit lebih rumit cara berpikirnya, tapi saya berikan contoh yang kedua yang lebih bisa dipahami, ya, yaitu yang kedua terkait dengan, bisa dibaca yang kedua terkait dengan apa? Ini kecepatan sesaat. Oke. Kayaknya di sini aja ya. Ya. Kecepatan. Boleh bantu saya rumus kecepatan apa? V sama dengan S per T. Lebih tepatnya delta S per delta T. Karena ada selisih jarak dibanding dengan selisih waktu ya. Delta S per delta T. Ini konsepnya yang sama. Coba nanti bisa, kalau nggak paham yang konsep satu, konsep kedua ini bisa nyambung nanti. Kecepatan adalah delta S per delta T. Saya tanya, dari asrama ke sini ada jaraknya. Anggap saja 360 meter. Ya. Dari asrama ke sini ada waktunya. Ada. Ya, itu anggap saja 2 menit. Itu 120 detik. Jadi kecepatannya adalah delta T, delta S per delta T. Tadi selisih jaraknya 360 meter, waktunya adalah 120 detik, yaitu berarti kecepatannya adalah 3 meter per second. Ini bisa dipahami kecepatan, gampang ya? 3 meter per second. Pertanyaannya sederhana. Ketika dari asrama ini kecepatannya kan 3 meter per second. Ya. Itu namanya kecepatan rata-rata. Karena dari asik terus ini bisa hanya agak cepat, bisa hanya lebih santai, bisa juga kadang-kadang berhenti dulu, ganti dulu beli makan atau apa. Nah, jadi itu namanya kecepatan rata-rata. Delta S per delta T. Sekarang saya ambil contohnya terkait dengan konsep turunannya. Pernah bawa motor yang ada speedometer digital? Nah, lagi bawa motor kelihatan kecepatannya? Nah, itu namanya kecepatan sesaat dalam proses turunan. Kalian nggak tahu di mana delta S-nya, nggak tahu di mana delta T-nya, gitu kan? Padahal konsepnya sama kan? Yaitu delta S dibagi dengan delta T. Nah, ketika kecepatan, ini kecepatan rata-rata, kalau kecepatan sesaat, saya tulis kecepatan sesaat, apa yang dimaksud dengan kecepatan sesaat? Apa yang kalian lihat pada speedometer ketika membawa kendaraan itu adalah konsepnya sama, delta S dibagi delta T, ketika mengambil nilai limit delta T-nya mendekati 0, yaitu delta S dibagi dengan delta T. Karena nggak tahu kan? Mungkin nggak delta S dengan delta T waktunya 0? Nggak mungkin kan? Karena rumusnya rumus kecepatan delta S per delta T. Tapi kecepatannya diketahui pada saat itu juga kan? Lagi bawa motor, kecepatannya ada, berhenti kecepatannya langsung 0. Ya kan? Meningkat sedikit, udah ada 20 km. Itu namanya kecepatan sesaat. Dari mana dapatnya? Dengan mengambil nilai limit delta T mendekati 0. Delta S dari mana? Diambil? Ya, nggak ada kan jalan-jalannya kan nggak ada ya.
yaitu putaran rodanya. Putaran rodanya dianggap delta S, delta T-nya kita nggak tahu berapa. Ya. Pasti adanya berapa? Nggak tahu. Sangat kecil sekali. Ya. Apakah 0? Pasti bukan. Karena 0 menyebabkan dia tidak bisa dihitung atau tidak terdefinisi. Pasti ada delta T-nya, tapi kecil. Berapa kecilnya? 0,05 detik, 0,1 detik, pokoknya ada. Nggak tahu berapa. Nah, itu yang dikatakan dengan pendekatan limit. Gambaran yang kedua, ya, konsepnya sama kan? Kalau yang tadi adalah gradien garis, awalnya delta Y per delta X, ini titiknya ada 2. Ketika diambil limitnya yang diambil sama juga. Maksudnya adalah penyebutnya, ya, yaitu limit delta X mendekati 0, delta Y per delta X. Nah, ini dasarnya ini, turunan ya. Yang satu adalah kecepatan sesaat, yang satu adalah gradien M garis singgung. Bisa? Kalau yang pertama nggak paham, yang kedua harusnya bisa lebih paham. Karena apalagi lagi-lagi malah ada motor speedometernya, ya, baik speedometer manual ataupun speedometer digital. Yang ditampilkan di layarnya itu adalah kecepatan sesaat. Kalau kecepatan rata-rata tadi hitungnya gampang, ya, dari rumah ke sini dari asrama ke sini yang berapa bagi aja itu kecepatan rata-rata. Tapi kecepatan sesaat diperlukan pada saat itu juga. Nah, jadi kecepatan ini namanya kecepatan rata-rata. Tadi 360, jarak antara asrama ke kampus atau ke sini ke ruang kelas dibagi dengan waktunya 120 detik, maka 3 meter per second. Artinya di situ bukan 3 meter per second ketika kita lagi jalan, bukan. Tapi kalau kita lagi jalan bisa aja 6, bisa aja 3, bisa aja 0 berhenti. Nah, ketika kita ingin di waktu tertentu tadi kan dia misalkan dia punya kurva tadi, oh gitu kan? Ini kurvanya tadi dia punya kurva yang 3 meter per second, kadang naik, kadang turun, kadang berhenti, ya. Dia kurva. Nah, jadi kita ambil di waktu tertentu. Oh, ketika ini kan 120 detik tuh. Saya pengennya yang di waktu 60 detik. Nah, ketika X sampai 60 detik, berapa kecepatan saya? Ya? Itu kira-kira. Ya. Jadi kecepatan sesaat itu maksudnya di saat itu juga, seperti halnya speedometer, itu artinya kita mengambil limit delta T atau penyebutnya mendekati 0, delta S per delta T. Gitu ya konsepnya. Ada yang ingin ditanyakan dulu terkait ini? Nah, baru kalau lihat kurva ini bisa agak tercerahkan harusnya tuh. Ada beberapa kurva. Nah, ini kalau saya perbesar, nah awalnya adalah titiknya itu yang hitam ini. Yang hitam. Terus dia digeser itu jadi yang merah. Maksudnya didekati ya. Bahasa limit itu mendekati titik yang tetapnya mana X ini. Nih, titik A ini. Yang X mendekati A. Berarti awalnya titik hitam ini ada 2 titik, lalu geser jadi yang merah. Kemiringannya ini kan belum disebut dengan kemiringan garis singgung karena masih ada 2. Geser lagi di sini jadi biru, geser lagi jadi hijau. Nah, ketika di hijau ini hanya 1 titik aja, yaitu titik A. Itu bahasa ini baru dikatakan dia garis singgung, kemiringan garis singgung. Gitu. Jadi awalnya delta Y per delta X belum disebut dengan kemiringan garis singgung. Ketika udah menggunakan limit, maka disebut dengan kemiringan garis singgung. Ya, kecepatan delta S per delta T nggak disebut kecepatan sesaat. Ketika diambil limitnya mendekati 0, baru disebut dengan kecepatan sesaat. Oh, berarti itu B dikurang itu maksudnya B-nya mendekati A. Ya, betul. Kan menggunakan bahasa limit. Ya, B mendekati A. Kan kalau
B mendekati A kan disubstitusi nanti A ya A kurang A, gitu ya. Oh kan? Seperti halnya 7 mendekati 5 tadi, ya kan? Kan 7-nya yang geser, 7 jadi 6, jadi 5,5, jadi 5,01 kan? Makin dekat akhirnya. Jadi istilahnya kalau yang tadi 5 kurang 5, 0 ya. Tapi karena nggak bisa ditulis itu, maka ditulis dengan bahasa limit. Ya, nggak boleh ditulis 5 kurang 5. Ya kan? Kalau 5 kurang 5 itu fungsi, nggak bisa. Maka digunakan bahasa limit. Ya. Kenapa nggak bisa ditulis 5 kurang 5? Seperti halnya tadi, delta S per delta T, dia menyebutkan kecepatan itu selisih jarak dibagi selisih waktu. Bagaimana di speedometer bisa muncul angka kecepatan kalau di pembagian nol? Ya kan nggak bisa. Tapi dia tetap menggunakan angka yang kecil. Yang kecilnya pun kita nggak tahu, ya kan? Yang jelas dia muncul, namanya muncul secara dinamis gitu. Kita gas agak kencang dikit, speedometernya naik. Kalau kita turunin kecepatannya, dia turun langsung di saat itu juga. Itu disebut dengan kecepatan keseluruhan. Yang artinya delta S dibagi dengan delta T, T-nya kita nggak tahu berapa. Yang jelas dia bukan 0, karena kalau dibagi 0 tidak berarti dia mendekati 0. Jika mendekati 0, maka dinamis dia kecepatannya naik turun terus secara cepat. Gitu. Nah, jadi kalau istilahnya kalau KNKT itu Komisi Nasional Kecelakaan Transportasi, ya, kalau sekarang kayak speedometer digital tuh dia cukup mudah untuk bisa mengetahui kalau kejadian kecelakaannya tanggal apa di menit sekian, dia akan melihat di skor. Kalau dia punya kayak area pesawat ya, di kecepatan berapa dulu, di X berapa, nah dia akan tahu kecepatan pesawat saat terjadi tabrakan misalkan, atau kecepatan kendaraan kita saat terjadi tabrakan, dia akan ketahuan berapa, dan efeknya juga akan ketahuan. Itu salah satu contohnya. Jadi kalau kita lihat pada definisi garis singgung yang ini definisi apa? Kemiringan garis. Ketika diambil nilai limitnya, maka jadilah dia definisi daripada garis singgung, gitu ya. Kemudian yang kedua tadi definisi daripada kecepatan sesaat. Ini hal yang sama, beda cara penulisan aja. Ya, lihat di dalam tulisannya. Kalau konsepnya tadi, saya nggak pernah menghafal itu ya, apa namanya, FJ plus H dikurangi FJ enggak. Tapi kalau saya menghafal tadi kecepatan yaitu delta S per delta T, atau garis kemiringan garis delta Y per delta X. Itu aja yang kalau saya mau hafal. Artinya kalau dilihat di sini, ini delta S atau delta Y ya. Ini delta X. Ya. Kalau di satu titik dianggap C di sini, maka C plus H itu maksudnya waktu berikutnya, ya kan? Di sini 2 jam tambah 20 menit kan gitu ya. Berarti 2 jam tambah 20 menit ini C plus H. Gitu. Kenapa dibikin C plus H ini? Karena selisihnya C plus H dikurangi C langsung H. Jadi dia nggak nulis lagi deltanya, dia langsung selisihnya aja. Itu aja bedanya. Kalau yang pertama tadi masih ditulis selisihnya, yaitu delta X, X2 dikurangi X1. Kalau yang model yang kedua ditulis langsung selisihnya itu H, selisih waktunya. Tapi konsep saya sama, yaitu delta Y dibagi dengan delta X. Ini Y2 dikurangi Y1, X2 dikurangi X1. Begitu kan? Kenapa kalau kita ditulis berbeda jadi bingung? Ya karena kita nggak paham konsepnya, ya kan? Saya beberapa kali mencontohkan
5 orang 5 bagi 1 gampang lah, ya kan? Tapi kalau 1 bagi 1/5 ya susah, bingung orang kan, ada konsepnya dia. Itu 1 bagi 1/5 kali 5/1 sama dengan, kan gitu ya. X kuadrat kurang 1, orang bisa memfaktorkan jadi X plus 1, X min 1. Tapi kalau diganti X min 1 dia bingung. Padahal antara X plus 1 antara X ini, ya kan? Nah, iya. Kemarin juga waktu ujian juga sama. Ada yang pemfaktorannya bingung karena di atasnya 7 min X, di bawahnya X min 7, nggak ada faktornya apa, ya kan? Padahal apa nih? Dikali ya, min 1 ya, min X min 7 kan? Min X plus 7. Nah, bersama. Betul. Pasti ada kemudian waktu ujian ITS ya, yang pemfaktoran, khususnya bisa lihat pemfaktoran, kenapa mau bisa pemfaktoran. Cuman ada kayak apa, di bawahnya X min 2, di atasnya 4 kurang 2X ya, kayak gitu lah. Padahal ini di tinggal faktornya adalah dikeluarkan min 2, yaitu jadinya X min 2. Keren kan? Coba dicek lagi ya, ini khususnya yang remedial. Konsepnya itu. Kalau pemfaktoran itu bisa dikatakan 100%, pasti kalau di bawahnya misalkan di sini X min 2, di atasnya pasti ada X min 2 juga. Biar bisa dicoba. Iya kan? Kalau cara simpelnya bagaimana tuh? Kalau misalkan kita lupa tentang X-an, di bawahnya ada X min 2, ya kan? Di atasnya tulis saja dulu X min 2 kan? Iya. Ya kan? Tulis saja dulu X min 2, harus sama dengan yang atas. Ya, ini X, di sini min 2, ya berarti kan min 2 kayaknya kan? Iya, betul. Min 2 kali X, min 2 X. Min 2 kali min 2, ya 4. Karena pasti ada kalau di bawahnya ini, di atasnya pasti ada kalau pemfaktoran. Ya. Berikutnya adalah, nah, definisi kecepatan sesaat tadi sudah saya jelaskan, yaitu kecepatan delta apa? Delta S per delta T. Kenapa ada F di situ, Pak? Fungsi? Ya, maksudnya adalah nilai fungsi yang dipetakan dari nilai C plus H di situ ya. Jadi kecepatan itu ada yang ditulis dalam bentuk fungsi waktu atau fungsi jarak. Ya, misalkan kalau fungsi waktu ini kan T sama dengan T kuadrat 5, ya kan itu. Kalau T-nya sama dengan 2, berapa kecepatannya? Berarti V2 sama dengan V2 kuadrat plus 5 sama dengan 9. Begitu maksudnya ya. Jadi ini X-nya, yang T ini X-nya, ini adalah Y-nya gitu. Ya, makanya di sini ada M ya, delta Y per delta X. Ditulis dalam bentuk fungsi. Kalau fungsi itu nilai Y-nya, nilai limitnya, ya kan? Delta Y itu delta Y per delta X. Nah, diambil nilai limitnya, maka baru disebut dengan kecepatan sesaat. Maka definisi turunan adalah
Turunan pertama fungsi f di titik x sama dengan c. Ya, saya ulangi. Baik fungsi, limit, kontinu, turunan. Kita bicara di titiknya aja. Di titik x sama dengan c, ya, yaitu f aksen c sama dengan, ini saya singkat, delta x dibanding dengan delta y dibanding dengan delta x, ya, diambil nilai limitnya. Limit penyebutnya mendekati 0 atau x mendekati c, gitu ya. Penyebutnya mendekati 0. Ya tadi paling singkat tuh yang saya tulis itu udah turunan atau f aksen c itu maksudnya di titik tersebut delta y dibanding dengan delta x, diambil nilai limitnya delta x-nya mendekati 0. Nah, itu baru dia mau nulisnya apa? Ini diganti, kalau diganti limit x mendekati c, ya berarti bawahnya x kurang c kan? X mendekati c kan? Yang atasnya fx dikurangi fc, gitu. Jadi kalau tadi saya ulangi, kalau misalkan f aksen c, tadi delta y dibanding dengan delta x, diambil nilai limitnya delta x atau penyebut mendekati 0, bahasa lain, yaitu ketika x mendekati c, maksudnya adalah penyebutnya x kurang c kan itu. Di atasnya fx dikurangi fc gitu. Ya kan? Titiknya itu ada dua tuh. Awalnya 2, artinya x mendekati c itu. Tapi fokusnya adalah di titik c-nya ya. Nah, beberapa notasi penulisan limit adalah delta ini df per dx ya, df per dx, dy per dx boleh, y aksen x boleh, atau y aksen aja boleh, atau dxy, atau ini dfx ya, atau dy. Jadi bentuk yang paling banyak digunakan yang mana? Yang ini, dy dx dan y aksen x ya. Ada juga yang menggunakan DYX seperti ini, itu biasanya di artikel jurnal. Ya, karena dia penulisannya cuma sebaris tuh, enak dia. Kalau DY per DX, dia pecahan agak susah. Ada juga yang menuliskan dalam bentuk Y-aksen, ada. Tapi supaya banyak juga yang menuliskan dalam bentuk seperti ini. Kalau di dalam artikel, ini turunannya. Ya. Kemudian, nah ini kita coba langsung. Ya. Carilah F aksen 4. Ya, berarti kan di titik 4 ya. Nah, Q-nya di sini adalah 4. Ya. Menggunakan limit tadi F aksen 4, berarti tadi delta Y per delta X ya. Kita tulis juga boleh delta Y per delta X, limit delta X mendekati 0. Nah, boleh. Limit, ini kan 4 ya, berarti X-nya mendekati bawahnya X min Fx dikurangi F gitu. Ya. Fx-nya efeknya mana? Efeknya kan ini. 13x dikurangi F4-nya, ya tulis saja. Fx sama dengan 13x kurang 6. F4 berarti 13 kali 4 dikurangi 6. Yaitu 40. Ini 52 dikurangi 6. 46 ya. 46. Berarti 13x kurang 6 dikurangi 46 per x min 4. Ya kan? Limit x mendekati 4. Di bawahnya tetap x min 4. Ya, di atasnya dulu nih saya jumlahin dulu. 13x kurang 52.
52 ya. Nah, coba kenapa sulit memfaktorkan? Di bawahnya ada X-4, di atasnya itu kemungkinan ada X-4 kan? Iya. Tulis saja dulu X-4-nya kan? X-4. Nah, di atasnya apa? 13. Ya, kita kali 13. Kira-kira sama nggak 13? 13X, betul. 13 kali 4, 52. Nah, udah coret. Ya kan? Gampang. Ininya gampang nih. Luar biasa kalau udah gampang. Oke, kita tunggu hasil nilai kamu ya. Kalau Konsepnya kan sama begitu, tinggal yang lainnya kan hanya banyak. terus tambah Iya. Sebenarnya kan materi turunan itu kan sudah sangat simpel pada aslinya ya. Karena X kuadrat turunannya 2X. Dipakai rumus ya. Kan ujiannya nggak pakai rumus masalahnya. Rumusnya ada tapi ya, pakai apa? Cara yang sebenarnya pakai cara itu tadi delta Y per delta X, delta ini kan tadi ya, kalau udah bisa nanti ditelusuri itu beberapa contoh di buku ya. Maksudnya telusuri prosesnya bisa nggak di buku. Ya. Next. Bentar ya. Terus. masih Oke. Edwin J. Parcel ya. Buku kalau mau cari buku yang ini kan buku ya. Edwin J. Parcel. Ya. Ya. Edwin J. Parcel punya bukunya? Nggak punya. Tahu downloadnya di mana? Oh, bukunya masih ini ke buku ya. Ya, sekarang kita cek satu lagi yang lain ya. Nah, oke, ini Fx plus H. Ini cara penulisannya berbeda ya, kita lihat nih. Ya. Ini nggak diketahui apa titiknya di berapa ya? Yang ditanya adalah f aksen x-nya. Berarti tadi f aksen x, ya kan? Kalau tulis yang sederhana dulu adalah delta y per delta x limit delta x mendekati 0. Ya. Nah, kalau di sini ternyata penyebutnya langsung h-nya mendekati 0 ya. Nah, berarti limit H mendekati 0, ya kan? Di sini udah nggak ada apa-apain tuh penyebutnya. Maksudnya itu sebenarnya adalah delta X, selisih daripada delta X. Nah, sedangkan yang pembilangnya adalah delta Y, selisihnya, yaitu titiknya yang pertama adalah C, satu lagi C plus H. Kalau di sini C berarti FC, ya kan? C plus H adalah F C plus H. Kalau ini nggak usah itu lagi, udah jadi H di sini, ya kan? Nah, yang pembilangnya FC plus H dikurangi FC. Maka kalau diganti dengan X, yaitu kalau C-nya diganti dengan X, ya kan, karena titiknya nggak disebutkan angkanya berapa. Kalau disebutkan angkanya 5, jadinya di sini kan F5 dan F5 plus H kalau disebutkan angkanya. Kalau nggak disebutkan Fx dan Fx plus H. Ini Fx-nya apa nih? S kuadrat ya. Berarti di sini sama dengan S kuadrat. X plus H berarti X plus H kuadrat. X plus H kuadrat. Selisihnya apa? X plus H kuadrat dikurangi S kuadrat. Itu kan?
Jadi X plus H kuadrat dikurangi X kuadrat. Diuraikan dulu. Limit H mendekati 0, X kuadrat tambah 2XH tambah H kuadrat dikurangi X kuadrat per H. Ini coret yang X kuadratnya, ya kan? Itu di atasnya, di bawahnya ada H, pasti di atasnya ada H kan? Ya. Faktornya. Maka H-nya bisa dikeluarkan 2X plus H kan itu ya. Ya. H-nya mendekati 0 berarti 2X ditambah 0 ya. Sama dengan 2X gitu. Ya. 2X kan X kuadrat. Turunannya adalah 2X ya. Udah ketahuan kan sebenarnya kan? Ya. Karena dia nggak nyebutin titiknya. Kalau dia nyebutin titiknya X sama dengan 5, pasti hasilnya 10 kan? Ya, kita jabarin aja. Itu bakal pasti 100% Pak kalau bawahnya udah ada. Kita atasnya pasti ada angka ini juga. Faktor maksudnya tadi. Faktor ini. Ya, udah pasti 100% ada. Enggak sih. Enggak, tapi sebagian besar itu selalu ada kalau di contoh di ini. Ya. Secara konsep itu belum tentu ada. Tapi hampir kalau slide yang ada di sini itu semuanya ada. Belum pernah belum pernah saya nemuin ketika faktor yang ada di bawah di atasnya nggak ada faktor ini belum pernah nemuin. Tapi secara konsep ada. Karena kan di sini kan berdasarkan hasil perhitungan realnya. Kalau ini kan soal yang di set supaya hasil pembilang dan perhitungannya bisa difaktorkan. Ya. Nah, ini tadi dengan soal yang satu apa bedanya? Saya katakan bedanya cara penulisan aja. Ya kan tetap delta Y per delta X diambil nilai di limitnya. Kalau ini delta Y sudah dihitung duluan di belakang, ya kan? Yang titik yang pertama tadi adalah C, yang keduanya C plus H. Selisihnya adalah C plus H dikurangi C kan? Nah, jadi titiknya udah dihitung duluan di luar ini. Gitu. Jadi soal yang pertama itu dengan yang kedua, kalau soal yang kedua tadi titiknya adalah C, ya berarti di sini F C. Titik yang kedua C plus H, yaitu F C plus H. Itu soal yang ini. Soal yang satunya yang tadi, nah ini yaitu titik yang pertama ya adalah 4, satu lagi adalah X ya. Yaitu kalau di sini 4, berarti di sini adalah F 4. Satu lagi ya X tuh. Yaitu X, di sini adalah F. Sama kan? F dikurangi F4, X dikurangi 4. F dikurangi F4, dikurangi 4. Yang satu lagi, titiknya adalah C. Yang berikutnya itu C plus H. Jadi dari titik ini lagi diambil. Gitu. Kalau ini kan nggak ada kaitannya. Nah, ketika diambil C dan C plus H, jadilah tadi delta Y per delta E. Di sini selisihnya nggak usah ditulis lagi kan? Ya. Langsung H tadi. C plus H dikurangi C. Ya. Jadi langsung ditulis, nggak ditulis lagi, langsung H mendekati 0. Kalau ini tulis X minus 4, X mendekati 4. F Y plus H dikurangi FP. Dan satu lagi yang tadi. Ya, yang nomor 1 ya tadi. Nah, kita
kita belajar carilah istilahnya itu konsepnya. Jadi kita ketemu dimanapun tuh bisa mengimplementasi konsep itu. Konsep itu cara berpikir. Konsep itu adalah mindset. Konsep itu adalah sistem, pola, ya. Itu bagi saya, ya saya bilang ya S2 bisa dibandingkan sama ahli yang lain, S3, S4, S3 profesor, ya memang secara ilmuwan biasa aja, ya bukan ada, ya basicnya saya dapat sertifikat, gitu. Tapi saya bilang, saya keinginan saya itu untuk bersekolah itu selalu ada, kalau ada mau di luar negeri, mau di dalam negeri, ya, dan seterusnya. Tapi di Indonesia sendiri saya menduga, bukan ini ya, bukan menurunkan semangat bagi teman-teman ya. Saya menduga apa betul orang pintar itu memiliki kontribusi besar terhadap kemajuan bangsa. Karena orang pintar itu tentu orang pintar yang baik ingin bangsa menjadi besar, ya. Ada orang pintar yang nggak baik perempuan ya. Jadi karena dia terbagi dua, jadilah ada orang pintar itu apapun ya membuat masalah menjadi lebih rumit ya. Contoh sederhana ya, karena saya basis saya S1 saya di kampus UPI pendidikan. Jadi saya ngerti kenapa sih salah satunya itu kenapa pendidikan di Indonesia itu seperti ini. Seperti ini, seperti yang masakan ketika sekolah. Dan ya, masuk di sekolah ya. Makanya saya sama ibu saya bilang ya, saya bilang udahlah nggak usah sekolah lah, nggak usah sekolah dulu. Jadi yang nomor 2 saya itu sudah sekolah setahun gitu. Maksudnya dia harusnya sudah bisa SD, tapi dia setahun lagi. Dia tetap sekolah. Saya bilang tidak sekolah itu supaya terjadi diskusi. Apa maksudnya? Supaya menegaskan kalau mau sekolah itu harus memiliki kompetensi atau kemampuan apa gitu. Ya. Itu maksud saya itu nggak sekolah, bukan nyuruh orang kita sekolah. Jadi menegaskan kembali bahwa tujuan sekolah itu untuk belajar, bukan sebaliknya. Biar dia tahu. Iya, biar tahu konsep, biar tahu paham. Jadi saya ambil contoh kenapa orang tadi saya bilang kayak orang pintar kemudian belum tentu bisa berkontribusi terhadap bangsa. Karena orang pintar itu dia akan membuat sistem menjadi rumit. Semakin banyak orang pintar, diskusi semakin panjang. Ya kan? Profesor pendidikan banyak. Kira-kira kalau ngumpul biayanya gede kan? Ngumpulin profesor. Namanya ngasih 1 juta orang, ada 10 profesor 100 juta kan? Ngumpulin duit. Ketika mereka ngumpul, ada 100 orang. Kira-kira bantu dia bisa selesai nggak 100 orang? Lebih banyak, lebih rumit. Nah, itu yang kira-kira gambaran simulasi saya. Kenapa konsep pendidikan di Indonesia itu nggak rapi gitu. Karena semakin banyak profesor, bukan semakin banyak profesor yang jadi masalahnya, tapi semakin banyak profesor itu ngarah ini kemana gitu. Potensinya itu ya, pasti profesor punya kompetensi sedikit, termasuk kompetensi keahlian kita di bidang IT, di bidang apa. Kita banyak keahlian orang Indonesia itu ahli hebat, tapi terbukti gagal dalam hal membangun kontribusi bangsa. Bukan orang yang gagal ya, sebagai bangsa. Pernah mobil listrik itu zaman saya kuliah tuh, mahasiswa ITS yang sama Pak Dahlan Iskan, dan sebelum booming sekarang selesai ya
maksudnya berbekas itu. Iya, tapi bisa berubah. Dulu PTDI Pak Habibie presiden malah, ya, padahal juga bukan Pak Habibie yang nggak ini kan. Jadi jangan salah itu Pak Habibie nanti nggak bagus juga, bukan salah yang salah maksudnya. Ternyata makin banyak orang bilang itu adalah salah satu orang yang menjegal supaya orang nggak bisa sukses, nggak bisa banyak. Karena semakin pintar orang itu, semakin pintar orang, berarti dia semakin pintar ngakalin. Ya. Ngakalin orang lain. Semakin malu. Ya kan? Iya. Semakin pintar orang, semakin pintar dia ngakalin sesuatu. Ya, itu dia sesuatu ya. Di situ maksudnya saya meragukan. Kalau orangnya baik, kalau saya bagus. Saya pernah cerita tentang Pak Ignatius Jonan kan di ini kan? Pernah kan? Ada yang tahu kabar terbaru bahwa Pak Ignatius Jonan dipanggil Pak Prabowo? Nggak tahu? Tahu, Pak. Coba, buka. Tulis Ignatius Jonan dipanggil Pak Prabowo, tulis di HP biar diskusi berita. Coba. Ya. Coba di Kalau berita yang ada, Ignatius Jonan dipanggil Prabowo. Ignatius hari berapa? Maksudnya berita berapa hari yang lalu? Sekitar 3, 5 atau maksudnya baru ini. Ya. Nah, sekarang saya bilang ke teman-teman yang ada di kelas saya bilang, saya akan cerita tentang Pak Ignatius Jonan, kan idenya kan? Dipanggil kan? Pak Ignatius Jonan, berarti suatu ide yang punya suatu banyak hal yang luar biasa. Konsepnya itu semenjak dulu Pak Ignatius Jonan mengatakan itu, saya sudah mengikuti saya sebagai pemerhati, ya, pemerhati dosen matematika, pemerhati ide, ya, saya pemerhati ide. Pak Ignatius Jonan yang katakan apa? Dia punya konsep untuk membangun 5 jalur kereta di ibu kota terbesar. Ya. Ya. Kalau ada yang lihat pidatonya Pak Prabowo ketika dipanggil Pak Ignatius Jonan apa? Udah, usah bikin kemana lalu kata Pak Prabowo ya. Kita bikin Trans Sulawesi, Trans Kalimantan, Trans Sumatera. Itu ide dari mana? Ide dari Pak Ignatius Jonan yang saya cerita itu. Ya. Kalau cari betul nggak? Karena saya ikuti. Gitu ya. Nah, itu contohnya bahwa satu ide, satu gagasan, satu konsep, dia akan tetap tetap terpakai pada orang yang tepat ya. Saya nggak tahu jadi nama ini. Pak yang sebenarnya dulu bikin kalau ada yang tahu ceritanya kan beliau jadi Tukari, kemudian menteri, ya. Ketika jadi menteri menolak Gus ya. Karena bagi beliau, buat apa Gus? Ya kan? Habis dibuat itu, kenapa nggak dibagi ke seluruh pulau yang ada di Indonesia yang nggak punya transportasi kereta misalnya. Itu gagasan beliau, akhirnya beliau di diberhentikan dari sama menteri lain. Ini sederhana. Kalau misalkan dia diberhentikan oleh presiden sebelumnya, sekarang dipanggil oleh presiden sebelumnya, presiden sekarang harusnya itu menurut ya, bakal digunakan balik itu ya, jadi ya yang ajarkan kalkulus saudara dari konsep sistem cara berpikir ya. Ada satu yang sederhana ya, dari konsep yang saya sharingkan kepada mahasiswa yang praktis yang dapat dilaksanakan. Kalau ada mahasiswa yang ikuti berita, ada 2 aturan mau dicampur yang menembak mati tanpa asing
Ada yang ikutin berita itu? Baru-baru ini juga. Saya bilang, sebelum kejadian itu di tempat saya, Pak, di kompleks perumahan saya, ada seorang siskambling, dia suka jaga. Ya. Ketika dia jaga jam 3 dini hari kira-kira, motornya kemalingan. Motornya kemalingan, dia kejar dan orangnya meninggal. Orangnya, warga kompleks, orang yang meninggal, dia mengejar lari curanmor, satu orang. Yang kedua, yang tadi, yang berita tadi, 2 orang, prinsip tadi, jaga videonya, mengejar 2 curanmor tadi, 2 maling tadi. Dan orangnya juga meninggal. Apa yang dapat Anda ambil dari pernyataan saya barusan? Cerita saya barusan tuh, dua hal yang sama tuh. Di kompleks perumahan saya, beliau dan satu lagi yang baru-baru aja terjadi. Apa yang dapat Anda ambil sebagai bentuk kajian biasa, kajian perkenalkan. Apa? 2 lawan 2 sih. Itu ya 2 lawan 2 itu kemungkinannya adalah kemungkinannya 50-50 setidaknya itu nggak tepat. Nggak tepat menangkap maling 2 orang dengan 2 orang maling menangkap 2 orang hasil tepat. Salah dalam ya, setidaknya tanggalnya itu adalah 3 orang. Jadi kalau yang lain lagi 2 orang tapi itu kami jadi yang istilahnya karena diberitakan hasil tersebut kan jadi seperti itu kan julukan itu salah kabur itu orang namanya bapak saya kalau saya lebih kasihan lebih baik fotonya hilang daripada hasilnya diganti di keluarga ya kehilangan. Saya konsepnya begitu ya, kalau orang yang itu terserah, itu konsepnya begitu. Bahkan kalau motor saya hilang pun ya tahu motor saya ganti dulu ya. Kalau tadi kondisinya 1 kondisinya sesuai dengan kondisi itu ya, sesuai dengan kondisi. Kalau tadi Pak kalau di pasar beres jadi itu konsep dasarnya saya miliki, bukan hanya apa. Kalau saya misalkan rumah saya kemarinnya, konsep saya begitu. Oh, kalau cuma satu itu kan, udah saya kalau perlu ya, ini kemarin ini 1 orang 1. Saya kan itu 1 orang 1 lagi keluar lagi. Ya. Apa yang saya lakukan? Kalau nanti belajar. Oh. Ini lawan. Iya kan? Setelah lainnya pergi baru konsep dasarnya itu bukan saya ingin kemalingan bukan jadi maksud seperti itu preventif cara berpikir saya itu dalam melatih kalau terjadi satu masalah ya betul ya kalau misalkan sudah terjadi ya orang akan bilang musibah ya cerita orang buat apa saya udah habis itu ya berguna nggak konsep itu dia bilang kalau terjadi benar sangat berguna bagi saya karena itu terjadi pada orang terdekat saya tadi warga kompleks saya itu konsepnya makanya mau itu mahal dan bilang makanya saya kasih contoh sederhana kalau motor saya ya bocor saya nggak bisa tambal sendiri karena itu ilmu itu harus ditambah sama tukang tambal ya. Kalau sekarang agak enak lah karena tubeless ya tubeless yang penting ada alatnya langsung gas lagi udah ya. Berikutnya adalah turunan sepihak. Nah, apa itu turunan sepihak? Udah kemarin kita udah belajar berulang-ulang konsepnya bersama limit sepihak. Artinya dia cuma punya kurvanya itu cuma kiri atau kanan aja. Ini sudut-sudutnya aja.
Ya, turunan sepihak juga sama. Ketika kita punya kurva, tadi ini kurvanya, ya kan? Jadi kalau kita hitung di sini limit cuma sepihak. Ada yang dari kanan. Ini juga cuma sepihak. Ketika kita kontinu juga kontinunya sepihak. Ini juga kontinunya sepihak. Turunan juga sama. Ketika di ujung sini dia turunannya cuma sepihak aja, yang bisa dicek di sini juga cuma sepihak. Maka dikasih tanda sebagai pembeda, yaitu F aksen C minus, artinya turunan dari arah kiri. Yang dari kiri. Iya. Bedanya apa? Limitnya dari arah kiri. Limit di sini ya. Kalau yang tadi limitnya bebas dari kiri kanan, di sini limitnya dari arah kiri. Ya. Turunan dari arah kanan, limitnya diambil yang dari kanan. Ya. Begitu. Ya. Contoh Fx, situ aja lah. Contoh Fx nilai mutlak X. Kalau kita bagikan jadinya apa nih? X dan negatif X. Ya. Kalau saya ambil nilai turunannya secara langsung, efeknya sama dengan 1 dan min 1 ya. Ini langsung maksudnya pakai formula ya. Untuk X lebih dari sama dengan 0, untuk X kurang dari 0. Untuk X lebih dari sama dengan 0, untuk X kurang dari 0. Nah, bayangkan, ini kan artinya dua kurva yang berbeda kan? Iya. Yang satu adalah Y sama dengan X, yang satu lagi B sama dengan min X. Jadi di ujungnya ini, di ujung titik ini maksudnya kan? Iya. Di ujung titik ini turunannya adalah 1. Di ujung yang satu lagi min 1. Beda kan? Maka dia tidak, karena beda turunannya. Kalau limitnya sama. Kalau turunan yang berbeda. Ini saya gambarin kurvanya. Saya gambarin kurvanya. Kurva Y sama dengan nilai mutlak X. Nah. Ya kan? Gitu kan? Ya. Kalau fungsi di sini ada, limit ada kan? Karena dari kiri, dari kanan ketemu nilai Y-nya sama dengan 0 ya. Ada. Kontinu, ya kan? Karena nggak terputus. Kalau turunan, ternyata dari kiri dan dari kanannya berbeda kan? Sehingga dia tidak memiliki turunan. Artinya kalau bahasa simpelnya dia tidak memiliki garis singgung. Garis singgung itu cuma dimiliki kalau kurvanya mulus. Itu kurvanya patah. Kalau kurvanya patah ini kan garis singgungnya bisa gini, bisa gini, bisa gini. Itu kalau kurvanya mulus itu, nah garis singgungnya itu pasti yang itu. Ya, ini kalau kurva yang mulus ini kan garis singgungnya. Nah, kalau patah dia tidak memiliki garis singgung, gitu. Ya. Nah, jadi kenapa perlu dicek turunan dari kiri dari kanan ya? Dia hanya menunjukkan bahwa kurva itu mulus ya. Tahu itu raket badminton tahu? Iya. Tahu arti senyawa? Senyawa? Iya. Raket badminton yang senyawa tahu? Raket badminton kan ada yang bagian ini ya. Bagian jarinya ada bagian gagang besi itu. Nah, kalau gagang besinya nyatu dengan ini disebut senyawa kan? Oh, yang ada sambungannya itu ya? Iya, kan sambungannya itu biasanya yang mahal itu kan? Iya. Senyawa. Selain bahannya semakin bagus, ini disebutnya senyawa. Nyambung ini dan kira-kira mulus tuh begitu. Mulus. Ada yang nyambung, yang bukan senyawa kan nyambung juga kan? Yang bukan senyawa kan nyambung juga ya? Yang murah itu kan nyambung. Itu kontinu namanya. Iya. Kontinu kan, berarti dia nyambung kan nih kalau pakai kurva. Ini nyambung nih. Ya kan? Yang disebut dengan turunan itu senyawa tadi mulus dia. Antara yang ini dan yang ini. Dia, ya. Jadi nggak boleh putus gitu. Nggak boleh putus namanya kontinu.
Ya, nyambung kalau kontil itu mulus, kurvanya mulus. Ya. Kalau senyawa dan nggak senyawa kan sama aja nyambung kan? Ini nyambung. Ya, kira-kira gitu. Jadi kurva di sini dengan kurva begini aja. Nah, ini kan mulus nih. Nah, ini memiliki garis singgung. Kalau ini nggak ada garis singgungnya, karena dia bisa begini garis singgungnya. Senyawa itu kayak gini dia lekukannya itu sempurna di sini ya. Jadi di antara apa jaring dan ini ya sempurna kita. Kira-kira kalau yang itu lagi barang perempuan apa ya itu Pak, izin telepon yang perempuan. Kamar mandi. Izin kamar mandi. Ya. Sudah banyak bos ganti. Ya, apa bos ganti? Gak ada orang yang kira cak. Apa kira selesai? Toleransi. Betul, jangan jawab. Dulu masih ya. Jadi kalau limit kiri dan turunan dari kirinya dan dari kanannya sama, maka dia dikatakan diferensiabel ya. Kalau di titik yang bukan titik ujung, yaitu semuanya dia kemungkinan diferensiabel ya. Ya. Kalau bukan ini kayak kurva tadi saya gambarkan ini kurvanya. Ya ini dia diferensiabel semuanya. Kecuali di sini perlu dicek aja. Ya. Oke, nah, sekarang kita next selidiki apakah efek diferensiabel di X sama dengan 1 ya. Kita abaikan dulu itunya ya, supaya ada gambaran. Mahasiswa juga gitu kan, udah ada contohnya, ya dikerjain contohnya kan udah ada di situ, tinggal dicek bener nggak yang dikerjain ya. Baru coba ke contoh soal atau latihan soal ya. Nah, sekarang diferensiabel di X sama dengan 1. Berarti maksudnya turunan ya. Diferensiabel itu bahasa lainnya tadi adalah memiliki turunan. Memiliki nilai turunan ya. Disebut diferensiabel ya. Memiliki nilai turunan. Nah, sekarang kita cek di X sama dengan 1. Berarti kita kembali lagi ke definisi aja biar ini ya.
yaitu F aksen 1 kan itu ya. Ya. Kalau limit delta Y per delta X-nya mendekati 0 ya. Nah, ini kan X-nya 1 tuh, berarti limit X mendekati 1 kan itu ya. Bawahnya X min 1 kan itu. Iya. Kemudian Fx dikurangi F1 gitu ya. Kalau cara mengurai yang simpelnya nih, kan ada dua. Ini yang lebih simpel begitu. Fx dikurangi F1. Nah, karena kurvanya ada dua, sama seperti limit. Limit kan kalau kurvanya ada dua, pilih dong yang kurang dari atau yang lebih dari kan? Iya. Ini juga kan masih menggunakan bahasa limit di sini. Iya. Ya kan? Menggunakan bahasa limit. Jadi kita sebenarnya nggak apa kiri kanan juga. Oh ini limit berarti dari kiri dan kanan. Lihat aja di sini. Oh kiri dan kanan. Jadi ini dibagi menjadi dua. Kan arti limit itu kan dari kiri kanan. Iya. Ya, kita mau lihat kiri kanan dari mana? Dari itu. Ini angkanya di sini kan. Angka 1, kalau di sini angka 2 udah bebas langsung pakai yang ini kan. Ya. Angka 3 langsung pakai yang ini, nggak usah ada kiri kanan. Ini angkanya kebetulan 1, berarti lebih sedikit yang ke sini, kurang sedikit. Makanya bisa jadi turunan kiri dan turunan kanan. Nah, jadi ketika diuraikan menjadi F aksen nih ya, dari F aksen 1 saya uraikan menjadi F aksen dari kiri gitu kan. Limitnya juga menjadi dari kiri. Limit 1 dari kiri. Fx-nya ganti yang dari kiri yang mana? Yang ini kan? Ya. S kuadrat plus ya saya tulis di kanannya Fx sama dengan S kuadrat berapa? Min X plus 3. Nah, berarti saya tulis ini S kuadrat min X plus 3. Dikurangi F1. Mana F1? Ini kan? F1, 1 dikurangi 1 plus 3. Berarti 3. Nah, saya tutup dulu sini. Dikurangi 3. Gitu kan? Per X kurang 1. Nah, ini coret. Plus 3 min 3. Berarti sisa limit X mendekati 1 dari kiri. S kuadrat min X ya. S kuadrat min X. Nah, saya tulis di bawahnya X min 1. Di atas saya tulis X min 1 kan. Ya, gitu kan? Karena di bawahnya X min 1, di atas itu kemungkinan besar. Kemungkinan saya mau bilang 100% sebenarnya pasti ada. Cuman secara konsep Ada juga yang nggak ada. nggak ada. Ya. Tapi semua yang penting di slide Ada semua. semua. Gitu ya. X min 1 di atas pasti ada Kemana itu tuh? ditambahkan dengan delta yaitu X dari stolen. Ya, coret hasilnya adalah X. Hasilnya adalah X. Hasilnya adalah X, yaitu disubstitusi ya. X-nya yaitu 1, bukan 1 minus itu, bukan min 1 ya. Yaitu 1. Selesai. Ya. Dari kanan, F aksen dari kanan saya kasih tanda plus. Berarti limit X mendekati 1 dari arah kanan. Fx-nya kan patokannya kan di sini kan? Ya. Fx-nya yang mana yang dipakai? Yang dari kanan, yang ini kan? 1 plus 2 akar. Ya. Saya tulis di sini supaya enggak ini 1 plus 2 akar X. Nah, kalau F1 berapa? 1 tambah 2 akar 1. 2 akar 1 berarti sama 3 ya. Nah, berarti 1 tambah 2 akar X itu efeknya dikurangi F1 nilainya 3. Ya kan? Di bawahnya adalah X min 1 tetap ya. Ya kan? Nah. Yang atas menjadi 2 akar X min 2 ya. Nah. X min 1. Nah, yang ini ternyata nggak ada. Ya. Tapi pasti bisa dicoret. Ya. Ya kan? Tadi X min 1 di atasnya difaktorkan dulu, jadi apa? 2, kan sama-sama ada 2 ya. Yaitu 2 akar X min 1. X min 1. Nah, di sini tuh nggak ada. Tapi ciri-cirinya itu udah kelihatan. Di sini ada X, di sini ada 1. Dan sebenarnya kalau nggak bisa difaktorkan yang atas, coba faktorkan yang bawah itu.
X min 1. Akar X plus 1, akar X min 1. Hasilnya X kuadrat kurang 1 kan difaktorkannya jadi X plus 1, X min 1 lah. Kalau X min 1 difaktorkan, akar X plus 1, akar X min. Oh, bisa. Makanya gitu. Tapi kan sebenarnya tak boleh. Iya. Sudah Kenapa bukan pembilangnya yang difaktorkan? Ya. Bisa nggak pembilangnya difaktorkan? Difaktorkannya paling kali akar X plus 1. Mungkin tuh bisa akar sekawannya. Ya, coba aja. Kemungkinan bisa. Tuh. Ini 2 tetap. Jadinya X min 1. Nah, bisa kan? X min 1. Nah, coret ya kan? Akar X plus 1. Ya kan? Ya, kalau ini kan udah bisa disubstitusi. Kalau 1 tadi nggak bisa disubstitusi kan? Betul ya? Tuh. 1 tambah 1, 2. 2 per 2, 1. Itu kan? Bisa. Yang ini nggak bisa nih. ya. 1 kurang 1 nggak bisa. Berarti bisa kalau yang kawan bisa bawa ini. Bisa. Ya kan? Ya. Bisa difaktorkan. Yang jelas kan karena dia limit, kita cari cara supaya dia bisa disubstitusi kan, gitu kan? Banyak difaktorkan. Ini kan nggak bisa disubstitusi, ini difaktorkan. Kalau ini limit tak hingga, kalau limitnya tak hingga enak. Ini pangkatnya pangkat setengah, ini pangkat 1, bikin 0. Iya. Kalau tak hingga, oh bukan tak hingga, bisa. Nah, berarti ini nilainya sama dengan 1. Berarti kiri dan kanannya nilainya sama, yaitu 1. Ini kalau digambarkan kurvanya, ini nggak ada ya gambarnya. Kalau digambarkan kurvanya, dia ketemu 1 ini kan persamaan parabola tuh. Sama parabola gitu kan. Ini misalkan tuh. Ya, X kuadrat min X plus 3. Nah, kita gambar aja deh, biar ini. Cari apa? Dari sini dulu. Ya, kita coba gambar aja. Cari apa ya? Wolfram atau apa ya? Ada beberapa ya untuk gambarkan ya. Nah, gambarnya adalah X kuadrat min X plus 3. Gimana kita tulisnya? Y sama dengan X kuadrat. Mana deh? X kuadrat mana? Nah, X kuadrat min X plus 3. Nah, ini ya. Terus apa lagi? Satu lagi. 1 tambah 2 akar X. Berarti Y sama dengan ya. Y sama dengan 1 tambah 2 akar X. Berarti X pangkat setengah ya. Atau ada akarnya di sini. Nah, ini. Nah, tuh. Ya. Kurvanya ini. Nah, sekarang kita lihat interpretasinya ya. Nah, di X sama dengan apa? Di X sama dengan 1. Kalau kurang dari 1 kurvanya yang ini, lebih dari 1 kurvanya yang ini ya. Nah, jadi sekarang kita lihat gambarnya. Di X sama dengan 1. Nah, ini 1 kan? Di sini. Yang persamaan kuadrat kan yang ini. Parabola ya. Parabola yang ke atas ya. Nah, yang ini nih. Di X sama dengan 1. Jadi kalau kita ambil kurvanya sesuai dengan syarat tadi, seharusnya tuh begini. Ini 1 ya. Ini. Di X kurang dari 1 kurvanya yang ini.
lebih dari satu dia ke yang kuning ini, tapi mulus dia. Dan kemudian Jakarta langsung ke sini. Mulus sekali si kurva itu lintasannya. Ya. Kalau yang tadi saya ambil contoh kan patah ini kan, patah. Kalau ini mulus kurvanya. Ada gini. Nah gitu. Jadi cara mengecek kurvanya itu mulus tuh begitu. Udah pasti diferensiabel kiri dan kanannya itu sama. Kalau yang tadi Y sama dengan nilai mutlak E malah nggak memiliki nilai turunan karena dia kurvanya patah. Gitu. Patah dia. Ya. Yang sebelah kanannya tadi 1, yang sebelah kiri -1 kan? Patah kurvanya. Itu cara baca di apa? Di kurvanya. Ya. Nih kalau yang soal latihan 1 dan 2 bisa dicoba sendiri ya. Kalau ada yang kurang paham bisa tanya ke saya nanti. Kita coba yang nomor 3 tadi sudah saya coba di kelas lain. Di kelas ini kita coba nomor 4 aja. Karena caranya sama ya, konsepnya sama. Yaitu apakah fungsi berikut ini diferensiabel atau tidak. Jadi kita cek. Jadi turunan dulu ya. Turunan adalah apa tadi? F aksen 2 gitu kan? Yaitu limit delta Y dibagi dengan delta X-nya mendekati 0. Nah ini yang paling basic begitu. Menguraikan ini ya. Kalau hafal boleh silakan. Fx dikurangi F1 dan seterusnya. Karena kalau saya nggak menghafal. Saya itu konsepnya saya paham ya. Gitu. Jadi diuraikan tadi limit X yang mendekati 2 kan? Ini 2, berarti di bawahnya X min 2, di atasnya Fx dikurangi F2. Nah, di sini karena dia mendekati 2, ini kan 2 itu batas tuh limitnya. Berarti harus dipisah jadi kiri dan kanan. F aksen 2 dari kiri dulu, berarti limitnya diambil yang kiri, mendekati 2 dari arah kiri, berarti fungsinya diambil yang kiri, yaitu S kuadrat min 1. S kuadrat min 1, saya tulis langsung. Ya, ini saya tulis fungsinya di sebelah kanan, Fx sama dengan S kuadrat min 1. Karena kita perlu F2-nya, berarti F2 sama dengan 2 kuadrat kurang 1 sama dengan 3, berarti kurang 3. Itu X min 2 tetap ya. Berarti limit X mendekati 2 dari arah kiri, X kuadrat dikurangi 4. Ya. Di bawahnya X min 2. Langsung aja di atasnya X min 2, X plus 2. Yaitu 4 ya. Sekarang yang kanan ya. Yang kanannya yaitu F aksen plus 2, yaitu limit X mendekati 2 dari arah kanan. Ya. Di bawahnya tetap X min 2. Di atasnya fungsinya tadi apa? Nah, 2X min 1. Kita tulis dulu 2X min 1. Saya tulis di kanan di sini ya. Fx sama dengan 2X min 1. Berarti F2-nya 2 kali 2 dikurangi 1 yaitu 3. Berarti kurang 3. Gitu kan? Berarti limit X mendekati 2 dari kanan. 2X min 1 berarti 2X min 3 min 4 ya. Berarti di bawahnya X min 2, di atasnya 2 kali X min 2 kan? 2X min 4 ya. Coret, hasilnya sama dengan 2. Ternyata beda. Berarti F aksen min 2, cara menulis beda tuh begini. Tidak sama ya. F aksen plus 2. Nah, sehingga kesimpulannya adalah tidak diferensiabel.
atau patah. Kita lihat di kurvanya ya, kita buat di kurvanya. X kuadrat Y sama dengan X kuadrat min 1 ya. Kalau kurva kita tulisnya gini, Y sama dengan X kuadrat min 1. Satu lagi Y sama dengan 2X min 1. Nah, ini. Nah, patah ya. Di titik berapa? Kita fokus di titiknya ya. Di titik X sama dengan 2. Mana 2 tuh di sini? Nah, ya. 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 Jadi untuk X kurang dari 2, kurvanya yang ini. Nah, ketika X lebih dari 2, dia pakai yang kuning. Ya kan? Dia patah. Istilahnya istilahnya itu dia gunting di situ ya. Iya, langsung dipotong. Jadi lagi kurva yang mulus gini, tetap sehingga ketika dibuat garis singgung, karena ini kan ceritanya vaksin itu adalah garis singgung. Nah, garis singgungnya itu dia nggak ada garis singgungnya. Iya. Kalau di titik kayak ini ada garis singgungnya. Ketika di titik ini dia patah, garis singgungnya bisa geser-geser gitu. Iya. Nah, jadi dia nggak memiliki garis singgung, nggak memiliki turunan atau tidak diferensiabel. Ya betul. Bukan nyinggung lagi tuh. Apa? Itu apa? Nah, kalau pertanyaannya sama seperti ini, apakah fungsi f(x) sama dengan seperti ini diferensiabel di setiap bilangan real? Ya, di setiap bilangan real. Kalau tadi cek satu persatu kan, yang jadi pembedanya itu kan nilai mutlak. Berarti x sama dengan berapa? 0. Itu kan nilai mutlak cuma nilai mutlak x saja ya. Iya. Kalau nilai mutlak x, berarti titik pembedanya adalah x kalau x lebih dari sama dengan 0. Kalau x kurang dari 0. Karena di sini aja yang dicek. Kalau di sini diferensiabel, yang lainnya udah pasti diferensiabel. Karena yang lainnya cuma satu. Ya, dia cuma satu itu maksudnya kurvanya cuma pakai ini atau pakai ini. Ya kalau di titik x0, dia kurvanya bisa 2 tadi. Jadi kurvanya 2 bisa dari kiri dan dari kanan gitu. Ya. Kalau di sini udah pasti diferensiabel, ya kan? Kontinu sudah pasti punya fungsi, punya limit, limit kontinu, turunan. Jadi satu paket itu sama fungsi ada limit, turunan. Ya, dicek semua, dicek cuma di titik yang penentu yang ini. Tapi ini juga kan nggak dicek semua di titik x sama dengan 2, yang lainnya udah pasti diferensiabel. Di x sama dengan 1 udah pasti ini 2 kali turunannya kalau kita ambil pakai rumus hasilnya 2x ya, 2 kali 1 2 ya kan? Oke, ini aja contohnya. fx sama dengan ya kita lihat interpretasinya. Fx sama dengan x kuadrat ya. X sama dengan x kuadrat kurang 1. Ini saya pakai rumus dulu aja. F aksen X sama dengan 2D. Coba ambil titik di bawah 2. Tapi 2. Kalau saya ambil 1 sama 0 aja ya. Kalau X sama dengan 1, berarti F aksen 1 nilainya 2 kali 1 sama dengan 2. Maksudnya 2 itu positif ya. Iya. Pasti garis singgungnya itu begini nanti kira-kira. Ya, kita lihat di gambarnya. Yang kedua X sama dengan 0. F aksen 0 nilainya sama dengan pasti garis singgungnya itu begini mendatar ya. Lihat di nah. Tuh, betul nggak? Di X sama dengan 0. X0 di sini kan? Iya. Garis singgungnya. Ya kan? Mendatar kan?
X sama dengan 0 berapa maksudnya? 0 kan? Mendatar kan? X sama dengan 1? Dia naik. Positif kan? Ya, pasti. Saya nggak tahu, cuma saya tahu positif kalau dari gambar. Kalau itu ya tadi 2 kan? Ya itu di sini pasti positif, di sini pasti positif. Ini juga pasti positif. Nah, di sini pasti negatif. Nah, coba kalau x-nya min 1. X-nya min 1. Berarti F-function min 1, 2 kali min 1 min 2 negatif. Ya kan? Saya nggak tahu berapanya, tapi yang jelas di sini negatif semua. Kalau min 1 di sini berarti dia min 2, semiringannya. Coba, ada yang ingin ditanyakan? Saya ini sesuatu yang kuat. Ya. Ini dikasih kalau dibikin dari ngecek. Masuk yang harus ini. Silakan, ada yang ingin ditanyakan? Ya. Kalau yang ini tadi sudah dihitung, ini diferensiable ya. Nanti bisa dicoba aja. Ya. Kalau yang kemarin ada beberapa ya, gimana ya? Sebenarnya kalau kan pernah habis di media ya dibahas, mudah banget sebenarnya soal kemarin ujian ya. Dibahas sekarang aja Pak. Di daerah media. Tapi kan sebagian udah dikasih contoh. Kenapa ya kesulitan kita itu kan padahal faktornya itu saat ini saya nggak tahu angkanya ya. Tapi gambarannya kira-kira gini. Di bawahnya ada di sini 7, di atasnya adalah 14 dikurangi 2x dikurangi berapa? 7 ya? 7 lebih. X dikurangi 14, X dikurangi 2, gitu ya? Ya betul gitu, kira-kira gitu ya. Nah, pada bingung kenapa? Kayaknya nggak ada ini, nggak ada apa faktornya, ya kan di faktorin. Padahal kan di sini sama yang saya bilang tadi. Kalau di bawahnya ada x min 2, di atas kita x min 2 tinggal tidak? Di atas itu berapa? Min 7 ini kan? Min 7x plus 14 ya. Nah ini yang pemfaktoran, limit pemfaktoran ya. Yang kemarin itu modelnya sama seperti ini semua. Kita lihat. Jadi di bawahnya x min 2, di atasnya kebalikannya yang ditulis min x. Ya. Jadi kelihatan seperti nggak ada apa? Nggak ada faktornya. Karena ini dikali yang min 1 atau pelipatannya tadi. Dan kalau pelipatan 5 berarti sini 10 kurang 5x. Maka itu yang nggak ada. Begitu ya kan? Jadi sebenarnya di apa istilahnya begini. Kalau saya sendiri sebenarnya dari materi yang saya ajarkan itu relatif lebih mudah. Yang nggak bisa teman-teman itu yang nggak bisa itu saya identifikasi ya pemfaktorannya yang bisa. Ya kemudian perhitungan aljabarnya yang salah. Ya misalkan 5 bagi T misalkan atau 5 bagi 0 nggak tahu mengarah kemana. 5 bagi 0 hasilnya harusnya mengarah ke tangga, 5 bagi tangga hasilnya mengarah ke 0. Benar? Ya. Itu aja nggak bisa dihitung. Ya. Dan beberapa seperti soal yang ujian
Ujian tulis juga saya lihat sama. Ini belum semua, baru sepertiganya, ya. Nanti nggak apa-apa ya. Kalau mau nilai yang lebih cepat nanti saya share ini ya, Excelnya ya. Di pertemuan berikutnya ya. Mohon maaf ya. Ada pertanyaan? Ada kan? Atau ini kita coba satu aja dulu yang ini, ya. Nih. Jadi kalau turunan seperti ini, apalagi kalau kita udah tahu hasilnya, ya kita gunakanlah ilmu kita ya, yang udah tahu hasilnya ya. Ini fx sama dengan 2x plus 1. Kalau menggunakan rumus langsung, f aksen x yaitu nilainya berapa? 2. Ya, kita coba dulu kan ke situ kan. Harus hasilnya berapa? 2 ya. Nah, kan gitu konsepnya, gitu kan. Ya, karena rumus turunan itu sudah lebih mudah sebenarnya, ya. Aslinya kan kita nggak terlalu perlu delta y karena udah ada. Kalau 3 kuadrat, kalau kuadrat 3 berarti 3 kuadrat, nggak ada formula. Tapi ini yang dipelajari adalah konsepnya. Ya. Nah, kalau f aksen x di sini kan kita udah tahu hasilnya adalah 2. Nah, kita coba dengan menggunakan konsep tadi itu. Mau menggunakan konsep ini atau konsep satunya juga bisa, yaitu f aksen x. Karena ini tidak diketahui titiknya, maka dia menggunakan delta y per delta x, limit delta x-nya mendekati 0. Ya, diambil limit h mendekati 0, di bawahnya udah pasti h gitu kan. Ya, di atasnya adalah f x plus h dikurangi f x. Ya, itu adalah selisih delta y. Jadi kalau yang ini kan saya ambil titiknya x, maka di sini adalah fx. Kalau x plus h berarti fx plus h. Jadi fx plus h dikurangi fx, kan gitu kan? H-nya langsung ditulis ini ya. H. Ya, selisihnya. Nah, fx plus h. Ya, fungsinya di situ adalah fx sama dengan 2x plus 1. Kalau fx plus h berarti 2 kali x plus h plus 1. Gitu kan? Nah, jadi langsung aja di sini diurai dulu, boleh diurai di luar boleh, mau di dalam sini boleh, tapi jadi panjang nanti ini ya. Kita uraikan di sini aja 2x plus 2h plus 1 gitu kan? Nah, jadi limit h mendekati 0, 2x plus 2h plus 1. Dikurangi fx, mana fx ini kan? Yaitu 2x plus 1. Cara menguranginya harus ditulis begini, supaya negatifnya ikut ke semuanya ya. Ya, berarti min 2x bisa dengan min 2x, 1 juga dengan 1, sisalah di atasnya 2h. Berarti 2h juga, h-nya bisa dicoret dengan h, langsung 2. Yaitu nah, kecenderungan menggunakan konsep yang kedua ini dikarenakan titiknya ini tidak diberitahukan. Ya. Kalau yang pertama dari titiknya dikasih tahu titik 5. Berarti x min 5 langsung kan? Ya, x min 5, ini x min 5, x mendekati 5, x min 5, ya. F ini kurang dari 5. Nah, ini kan nggak diketahui. Bisa menggunakan konsep yang kedua. Sama juga delta y per delta x, cuma titiknya yang satu x, yang satu lagi itu plus a. Gitu. Kalau udah diketahui 5, gampang tadi. Nah, ini nggak diketahui titiknya, boleh menggunakan x dan x plus h. Selisihnya h di sini, yang delta x-nya, yang delta y, fx plus h dikurangi f. Konsepnya sama tadi, yaitu delta y dibagi dengan delta x, diambil nilai limitnya.
Cuman cara penulisannya aja beda. Kenapa cara penulisannya beda membuat kita tidak paham? Ya sebenarnya dikarenakan kita nggak paham daripada konsep awalnya.